Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas masih pada bab majaa fi taglidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Dan pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas dalil yang keempat yang merupakan dalil yang terakhir. Wali Ahmada bisanadin jayyid an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Rawahul Hatim fi sahihi. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek adalah orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Dan yang kedua, mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi mengatakan, "Inna min syirarin nas." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, menunjukkan kepada kita bahwasanya annan nas yatafawatuna fi syarr, bahwasanya orang itu bertingkat-tingkat dalam keburukan. Demikian pula kebalikannya, berkaitan dengan amal soleh juga bertingkat-tingkat. Nah, di antara perbuatan yang paling buruk dan juga manusia yang paling buruk adalah dua orang, yaitu orang yang mendapati hari kiamat yang mana dia masih hidup, dan yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Poin yang kedua inilah yang menjadi pembahasan kita, bahwa orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau mendirikan masjid, dia membaca Al-Quran, ya i'tikaf atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia adalah manusia yang paling buruk.
Dan sifat paling buruk di sini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Karena memang kalau kita melihat di sisi manusia, justru memandang orang yang beribadah di sisi kuburan adalah orang yang paling baik. Ya. Itulah banyak penilaian masyarakat awam ketika adanya acara-acara khusus ziarah kubur, wisata religi, maka banyak orang yang mendaftarkan diri. Orang yang selalu ikut serta di dalam kegiatan tersebut dianggap sebagai orang soleh, orang yang baik. Bahkan ada ungkapan mengatakan, daripada uangnya dipakai buat jalan-jalan, mendingan buat ziarah. Iya. Maka penilaian yang paling buruk di sini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Ya, karena bisa jadi di mata sebagian manusia itu mulia. Kita bahas dua orang tersebut. Yang pertama, Nabi menyebutkan di sini, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Yang pertama, orang yang paling buruk adalah orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Kenapa jamaah sekalian? Karena hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat menakutkan. Bahkan kalau bisa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Bahkan sebelum muncul fitnah-fitnah dan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Selain tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat, fitnah bagi orang-orang yang beriman, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, menjadi ujian keimanan yang paling berat. Nah, demikian pula terjadinya hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengubah aturan alam dari yang semestinya. Yang kita melihat matahari terbit dari arah timur, maka nanti pada hari kiamat manusia akan menyaksikan matahari terbit dari arah barat. Demikian pula langit yang begitu megahnya, ya Allah tinggikan langit tanpa ada tiang yang menopangnya. Maka ketika terjadinya hari kiamat, langit akan hancur. Bahkan awan-awan berjalan, yauma tamuru sama'u maura. Gunung-gunung juga akan hancur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, katakanlah gunung akan hancur sehancur-hancurnya. Lautan yang begitu luas, maka airnya akan meluap, akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat, terjadi guncangan yang sangat luar biasa, gempa bumi yang belum pernah dialami oleh manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini berguncang seguncang-guncangnya, mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia akan bertanya apa yang terjadi. Begitu dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai wanita yang sedang mengandung mereka keguguran. Wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka lepas bayinya begitu saja. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Jadi manusia
akan mengalami kegentingan yang sangat luar biasa. Mereka saling berlarian karena pikiran mereka kacau, gelisah. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Makanya inilah keadaan yang paling buruk yang sangat ditakuti oleh manusia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah. Ya ayuhan nas ittaqu inna zalzalata sya'ati la syai'un azim. Wahai manusia, sesungguhnya guncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Nah, maka siapakah yang mengalami terjadinya hari kiamat yang sangat menakutkan tersebut? Ada dua golongan. Yang pertama adalah tentunya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sudah wafat terlebih dahulu. Fallahu yursir riyah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang berasal dari Yaman, yang angin tersebut mematikan orang-orang yang beriman, sehingga tidak ada yang tersisa lagi kecuali manusia yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, semuanya Allah sudah matikan, sehingga mereka tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ia merasakan dahsyatnya hari kiamat, itulah mereka orang-orang kafir. Hal ini diperkuat dengan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan di muka bumi ini Allah Allah. Dalam sebagian riwayat dibaca Allaha Allaha. Jadi sekali lagi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi ini ia mengucapkan kalimat Allah Allah. Apa maksudnya kalimat Allah Allah? Orang kafir juga bisa mengucapkan kalimat apa? Allah Allah. Iya. Maka yang dimaksud dengan kalimat Allah Allah adalah kalimat tauhid. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang lain, bahwa yang dimaksud dengan kata Allah Allah adalah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakula hatta yakula ala ahadin la ilaha illallah. Tidak akan terjadinya hari kiamat sampai tidak ada orang lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah pemahaman yang benar dari kalimat Allah Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan hadis ini adanya sebagian orang-orang sufi yang menganjurkan untuk berzikir dengan kalimat tunggal Allah Allah. Makanya tatkala mereka mentalkin orang yang hendak meninggal dunia bukan dengan kalimat la ilaha illallah,
tapi dengan kalimat Allah, Allah. Bahkan ada lagi yang lebih singkat dengan mengganti domir, yaitu pakai apa? Hu, hu. Maka ingatlah jamaah sekalian, berzikir hanya dengan mengatakan Allah, Allah, atau dia menyebut dengan nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, 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 Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Maka ini adalah cara berzikir yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ini termasuk perkara baru dalam agama, alias bid'ah. Jadi sekali lagi, kalimat tersebut bukanlah zikir. Dianggap zikir jika ada takyid, ada kalimat yang menjelaskan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengatakan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, itulah baru dikategorikan sebagai zikir. Jadi kenapa berzikir dengan kalimat tunggal itu termasuk perkara bid'ah? Karena hakikat zikir adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak baginya. Demikian pula kalau ditinjau dari kaidah-kaidah bahasa Arab, suatu kalimat itu bisa bermakna, bisa dipahami dan bisa dimengerti jika terdapat susunan-susunan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Baru dengan ucapan Allahu Akbar, ini membentuk jumlah yang sempurna. Subhanallah, inilah jumlah yang sempurna. Adapun kalimat Allah, Allah, maka ini bukan jumlah dan juga bukan bagian dari pujian. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa dzikru bil ismil mufrad mudhiran wa mudmiran bid'atun fi syar'i wa khata'un fil qawli wal lughah. Berzikir dengan isim mufrad, baik dengan terang-terangan maupun secara sembunyi, itu di dalam hati, baik dikeraskan maupun dengan di hati, bid'atun, maka merupakan perkara bid'ah dalam syariat dan kesalahan dalam ucapan dan juga dalam bahasa. Fa innal ismal mujarrad laisa huwa kalaman. Karena hanya satu kata tunggal, maka itu bukan dikatakan sebagai kalam yang mufid, yang berfaedah. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk berzikir, rata-rata adanya takyid. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan, afdalul kalami ba'dal Qur'an arba'un wa hunna minal Qur'an. Ya, kalam yang paling utama setelah Al-Qur'an adalah 4 kalimat. Yang 4 kalimat ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ucapan Allah pun diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Mereka juga mengatakan apa? Allah. Ya. Jadi sekedar mengucapkan kalimat tunggal, maka itu bukan pujian bagi Allah. Ada syubhat dari mereka, bolehnya dan sunnahnya berzikir dengan satu kalimat tunggal. Mereka berdalil dengan peristiwa yang menimpa Bilal bin Rabah.
yang mana kita ketahui bersama dia adalah seorang budak dari seorang gembong Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Setelah diketahui dia memeluk agama Islam, maka dia pun disiksa, dijemur di tengah padang pasir, dan tubuhnya pun ditindih dengan batu yang besar. Dia dipaksa untuk mengucapkan Lata Uzza, tapi dia mengucapkan kalimat apa? Ahad, Ahad, Ahad. Dialah zat yang Maha Esa. Mereka mengatakan tuh, Bilal ada berzikir dengan kalimat Ahad, Ahad. Maka boleh kita berzikir dengan kalimat tunggal. Maka kita katakan yang pertama, apa yang diucapkan oleh Bilal adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahad artinya zat yang Maha Esa. Dan beliau mengucapkan ahad itu sebenarnya sebagai jawaban dari paksaan orang-orang musyrik agar Bilal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya ini bukan sedang berzikir, tapi menjawab paksaan orang-orang kafir Quraisy yang dia disuruh untuk mengucapkan nama-nama berhala, Lata, Uzza. Maka Bilal menjawab dengan Ahad, Ahad. Jadi nggak bisa ini dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya berzikir dengan kalimat yang tunggal. Sama seperti halnya ayat Al-Quran yang mereka jadikan sebagai dalil tentang bolehnya berzikir dengan kalimat tunggal, yaitu dengan surat Al-An'am ayat 91. Qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Ya Muhammad, katakanlah Allah, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat Allah. Ini bukan konteks zikir, tapi dalam rangka untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Katakanlah ya Muhammad Allah. Sama seperti halnya pertanyaan ditujukan kepada orang-orang kafir musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab siapa? Allah. Jadi bukan konteks zikir. Jadi sekali lagi, berzikir dengan kalimat tunggal itu tidak dibenarkan. Walaupun mereka membawakan dalil, tetapi dalil tersebut tidak sesuai pada tempatnya. Karena sering saya sampaikan, membawakan dalil itu mudah, tapi yang perlu diteliti adalah apakah sesuai dengan pembahasan atau tidak. Nah, lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang sering diijazahi oleh para santri? Biasanya mereka dikasih ijazah untuk mengamalkan zikir-zikir tertentu. Kalau kamu pengen jadi orang yang kuat, baca Al-Qawi 1000 kali. Al-Qawi, 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 Al-Qawi berapa kali? 1000 kali. Dan ternyata benar, santri tersebut setelah menjalankan dan mengamalkan amalan ini jadi kuat kayak Hulk. Berarti punya pengaruh jamaah sekalian. Mau coba? Nah, maka apa yang dia dapatkan pengaruh dari zikir tersebut ini bukan menunjukkan kebenaran. Maka sering saya sampaikan, pengalaman itu bukan dalil. Hasil yang dia peroleh itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Dan banyak memang terjadi hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada orang yang berobat ke dukun, udah berobat ke sana kemari,
Ya, tidak kunjung sembuh. Pas ke pengobatan alternatif, dioles-oles doang, baik. Pelet coba jamaskan, ngaruh nggak itu? Ngaruh. Sihir ngaruh nggak? Ngaruh. Maka bisa kita katakan pengaruh tersebut adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Ya, sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan di majelis ini tentang sabda Nabi SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Yang mana hadis ini ya disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu dia mendapati istrinya Zainab, di lehernya terdapat kalung. Kemudian diambillah oleh Ibnu Mas'ud seraya mengatakan, tidak boleh keluarganya Abdullah bin Mas'ud melakukan kesyirikan. Maka istrinya mengatakan, aku memakai kalung ini karena dahulu ketika mataku sakit, aku datang kepada seorang dukun Yahudi. Kemudian dijampi-jampi dan aku pakai kalung tersebut, sembuh mataku. Ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Itu adalah tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Jadi jangan terperdaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini orang yang pertama jemaah yang mendapati dahsyatnya hari kiamat, dan ini adalah orang yang paling buruk. Jadi siapa tadi yang pertama? Orang kafir, orang yang tidak beriman. Terus yang kedua siapa? Yang kedua yang dia mendapati hari kiamat yang dia masih hidup sesuai dengan dalil tadi yang tadi kita bacakan, la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Ini bisa bisa dibaca dengan dua kalimat. Kalau dibaca Allahu Allahu, maka itu maknanya tadi la ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan bisa juga dibaca dengan menasab Allaha Allaha. Maknanya adalah ittaqillah ittaqillah. Jadi tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi ini yang mengatakan ittaqillah ittaqillah. Apa maksudnya? Sampai tidak ada lagi yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya. Jadi inilah keadaan yang paling buruk, di mana kemungkaran merajalela, kemaksiatan tersebar di mana-mana. Walaupun ada pemimpin, tapi pemimpin mendiamkan. Maka bersyukurlah kita hidup ya di zaman sekarang ini yang masih banyak dai-dai, ustadz-ustadz yang menyerukan kebenaran dan mengingkari segala bentuk kemungkaran, syirik maupun bid'ah. Berarti hari kiamat masih lama. Ya. Maka hari kiamat itu terjadi ketika tidak ada lagi orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itulah seburuk-buruknya manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan melalui lisannya Isa bin Maryam, disebabkan karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Apa perbuatan maksiat yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf,
mendiamkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan Allah katakan, la bi'sa ma kanu yaf'alun, itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi ini yang kedua. Bahkan golongan yang pertama tadi, manusia yang paling buruk yaitu yang mendapati hari kiamat adalah orang kafir. Banyak dalam ayat disebutkan orang kafir adalah seburuk-buruknya manusia. Terdapat di dalam surat yang tadi dibacakan oleh imam. Imam rakaat pertama baca apa tadi? Al-Ikhlas. Al-Bayyinah. Ya, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Apa kelanjutannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan buruknya mereka itu seperti binatang. Dalam surat Muhammad ayat 12 Allah sebutkan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka kerjaannya ya hanya berleha-leha, berpoya-poya, ya, dan mereka hanya makan saja sebagaimana binatang. Ini seburuk-buruknya manusia. Jadi itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang Nabi sebutkan di sini, manusia yang paling buruk adalah walladzina yattakhidunal qubura masajida. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini adalah nas qat'i, secara jelas Nabi SAW menjelaskan keburukan bagi orang yang beribadah di sisi kubur. Ya, walaupun yang kita lihat banyak orang berlomba-lomba membangun tempat ibadah di kuburan sebagai tempat untuk berdoa, meyakini berdoa di sisi kuburan tersebut ya diijabah. Bahkan mereka memperindah tempat tersebut, menghias dengan hiasan-hiasan yang indah, walaupun mereka menganggap itu adalah sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu salah jalan. Justru adalah perbuatan yang paling buruk. Jadi jelas bagi kita semua 4 dalil yang dipaparkan oleh muallif rahimahullahu taala, ya, bahwa yang tercela adalah bukan hanya yang meminta-minta kepada penghuni kubur. Semua ini jelas itu termasuk bentuk kesyirikan. Tapi kadang mereka mengatakan, siapa bilang kami berdoa kepada penghuni kubur? Kita juga ngerti kalau itu enggak boleh. Ya, namanya berdoa kepada Allah. Kami kesana itu cuma untuk bertawasul, ngalap berkah, atau hanya sekedar berdoa, ya, sebagai syarat agar doa kami itu diijabah. Maka tetap perbuatan ini juga tidak diperbolehkan, karena itu menjadi wasilah terjerumusnya ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, kalau kita ingin beribadah, beribadahlah di masjid atau di rumah, bacalah Al-Quran di rumah, tidak boleh di kuburan. Makanya Nabi SAW melarang 2 hal, berlebih-lebihan pada tujuan dan berlebih-lebihan pada mencari wasilah. Ya, berlebihan pada tujuan yaitu dia meminta kepada penghuni kubur,
berlebih-lebihan dalam hal wasilah, yaitu beribadah di sisi kubur. Ya. 6. Jadi selesai sudah 4 dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Kemudian berikutnya kita baca masail. Ya, masail yang beliau paparkan sebagai bentuk faedah, yaitu pelajaran-pelajaran penting yang sebagian pelajaran-pelajaran penting ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-ula, masalah yang pertama, ma zakara Rasul fi man bana masjidan yu'badullahu fihi inda qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan dan juga peringatan bagi orang yang membangun tempat ibadah di sisi kuburan orang soleh, walaupun dia beribadah kepada Allah. Dan beliau mengatakan walau sahhat niyatul fa'il, walaupun niat orang yang melakukan hal tersebut adalah baik. Beliau mengatakan seperti ini karena pada kenyataannya benar. Orang-orang yang mendatangi kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, niatnya baik atau salah? Niatnya semua baik. Ya, enggak ada satupun yang mereka mendatangi kuburan pengen bermaksiat. Bahkan mereka juga takut kualat bermaksiat di sisi kuburan. Ya, makanya mereka sebelum berangkat kadang ada zikir-zikir khusus, pakaian mereka juga rapi, pakai baju koko, pakai gamis. Ya, kemudian mereka membaca dan membawa Al-Qur'an. Ya, niat mereka baik. Tapi ingat, niat yang baik belum cukup. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ya, karenanya amalan yang diterima adalah akhlasoh wa aswabah. Ya, yang ikhlas, yang benar niatnya dan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-saniyatu, kemudian yang kedua, an-nahyu anitamasili wa gilazul amri fi dzalik. Larangan membuat patung dan kerasnya ancaman dari Nabi SAW dari perbuatan tersebut. Dari dalil-dalil yang sudah kita bahas menunjukkan larangan membuat patung, walaupun tujuannya untuk hiasan tidak boleh. Patung apa saja, ya, dari makhluk yang bernyawa. Kalau patung-patung yang sifatnya bukan makhluk yang bernyawa, maka diperbolehkan. Atau itu berupa celengan. Kan ada tuh celengan ayam, ya kan? Celengan gajah, celengan sapi, maka tidak boleh. Kalau memang sudah terlanjur punya, baru setengah masa dipecahin celengannya, maka kepalanya udah dibungkus pakai apa kek, yang penting tidak berbentuk makhluk hidup. Iya. Jadi yang sudah terlanjur ada ya seperti itu, ya sudah tinggal ditutup aja kepalanya. Nah, atau juga patung berupa kepalanya saja enggak boleh. Karena Nabi mengatakan ya ar-ra'su surah. Kepala itu adalah gambar. Ya, gambar kepalanya tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan mainan anak-anak? Yang pasti namanya mainan anak-anak, ya kan, bentuknya seperti patung. Maka kalau mainan anak-anak masih diperbolehkan, gak masalah, ma'fuun an. Yang penting buat mainan, bukan setelah mereka dewasa dipajang di mana?
di lemari ya kan. Ada hulek, ada ini, ada itu segala macam ya kan. Jangan dipajang. Ya kalau dipajang ini khawatir termasuk bagian dari patung. Ini Nabi SAW mengecam tindakan tersebut. Nah, lebih keras lagi kalau ternyata patung ini dibuat di sisi kuburan. As-salisatu al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Tegasnya Nabi SAW dalam masalah ini. Ya. Makanya judul yang dibuat oleh mu'alif adalah Babu Majah fi Taghliz, yaitu bab tentang sikap keras Nabi SAW. Ya, kalau kita perhatikan dari dalil-dalil yang sudah kita bahas, yang pertama begitu bahayanya masalah ini, Nabi SAW memberikan peringatan 5 hari sebelum beliau meninggal. Tsumma qabla mautihi bi khamsin. Ya. Kemudian juga lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Demikian pula ketika beliau sedang naza, yaitu ketika sedang sakaratul maut, yang sudah kita bacakan hadisnya. Ketika beliau merasakan dan menahan sakit, beliau menutup wajahnya. Kemudian beliau engap, beliau buka lagi dan beliau sampaikan. Nah, ini menunjukkan masalah ini adalah masalah yang sangat penting, makanya beliau sampaikan di akhir hidupnya, menunjukkan bahwa hukum tersebut belum dihapus. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, nahyu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla ayyujadil qabr. Lihat di sini. Nabi SAW melarang dengan perbuatannya, yakni sebelum artinya sebelum beliau dikubur, yakni kuburan belum ada karena beliau belum wafat kan, beliau sudah memperingatkan. Ya, beliau melihat apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika Nabi mereka meninggal, maka mereka membuat tempat ibadah. Nah, ini Nabi sudah menyampaikan sebelum beliau wafat, sebelum adanya perbuatan gulu kepada kuburan. Sama seperti halnya beliau selalu memperingatkan perbuatan bid'ah, ya kan. Di zaman Nabi terjadi bid'ah atau belum? Belum. Tapi beliau sudah sering memperingatkan. Ya. Bahkan setiap kali beliau ceramah, mengadakan majelis ilmu, beliau selalu mengatakan tentang bahaya bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Pada saat itu belum terjadi, karena bakal terjadi. Nah, demikian pula pengagungan kepada kuburan di zaman Nabi. Para sahabat, adakah yang melakukannya jamaah? Tidak ada. Tapi beliau sampaikan seperti ini karena bakal akan terjadi. Nah, al-khamisatu, kemudian yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Bahwasanya termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka beribadah di kuburan para nabi mereka. As-sadisatu, yang keenam, la'nuhu iyyahum ala zalik. Laknat Nabi kepada mereka atas perbuatan tersebut. Ya. Jadi Nabi melaknat atas perbuatan beribadah di kuburan. Nah, kemudian as-sabiatu, yang ketujuh. Syukran Pak, barakallahu fiik. Anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahzirhu iyana ala qabrih. Bahwasanya maksud sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ditujukan kepada kita atas kuburannya, yakni jangan sampai kita menjadikan kuburan Nabi itu sebagai tempat ibadah. Nah, azan dulu. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita baca dulu. Tadi sampai berapa tadi? 7 ya. As-saminatu, yang ke-8. Al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Di mana bab ini menjelaskan tentang alasan kuburan beliau tidak ditampakkan. Yakni alasan beliau tidak dikuburkan di tempat umum. Ada berapa alasan kemarin? Ada 2. Yang pertama karena khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang kedua karena memang kebiasaan para nabi dan rasul seperti itu. At-tasi'atu, yang ke-9, fi ma'na ittikhaziha masjidah. Bab ini menjelaskan tentang makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, di mana mencakup membangun masjid di atas kuburan atau juga sholat di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan dan yang lainnya. Al-ashiratu annahu qarana baina man ittakhadha masjida wa baina man taqumu alaihi musa'ah, di mana Nabi SAW menyandingkan antara orang yang menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan antara orang yang mendapati hari kiamat. Nabi menyebutkan hal tersebut sebagai wasilah menuju kepada kesyirikan. Ya, sebelum beliau wafat, ma'a khatimhi, dan beserta penutupnya. 6. Kemudian yang ke-11, al-hadiyata asyarata zikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Beliau menyebutkan dalam khutbahnya 5 hari sebelum beliau meninggal, yaitu kemarin pada hadis siapa itu? Jundub, ya. Di mana 5 hari sebelum beliau meninggal beliau berkhutbah dan
menyampaikan ya orang yang seandainya Nabi SAW dibolehkan untuk menjadikan umatnya sebagai kekasih, maka yang pantas menjadi kekasih beliau adalah siapa? Abu Bakar. Iya. Ini ada faedah yang sangat penting yang mungkin luput dari pembahasan kemarin, yaitu ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma asyaru ahlil bidah, yaitu bantahan kepada dua kelompok yang paling sesat dari ahlul bid'ah. Ya, jadi hadis yang sudah kita bahas kemarin itu yang menjelaskan bahwasanya seandainya Nabi diperbolehkan menjadikan manusia sebagai khalil, maka Abu Bakar yang pantas. Ini bantahan kepada gembong ahlul bid'ah. Bahkan sebagian ahlul ilmi ya mengeluarkan dua kelompok ini dari 72 kelompok yang sesat. Artinya Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah umatnya menjadi berapa kelompok? 73 ya kan? Yang selamat cuma satu. 72 yang lainnya di mana? Di neraka. Pertanyaannya, 72 kelompok ini di neraka, mereka masih dihukumi Islam atau tidak? Islam. Mereka kekal enggak di neraka? Tidak. Ya, karena mereka termasuk umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka dikatakan ahlul bid'ah. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan dua kelompok ini mereka keluar dari 72 kelompok yang saat itu. Siapakah mereka? Wahumur Rafidah wal Jahmiyah. Mereka adalah kelompok Ar-Rafidah, yaitu kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah. Ya, dan kelompok Jahmiyah. Ya, kenapa hadis ini menjadi bantahan buat mereka? Di mana orang-orang Syiah Ar-Rafidah di antara prinsip dasar dan manhaj mereka, akidah mereka, mereka mengkafirkan siapa? Abu Bakar, ya kan? Mereka mencela Abu Bakar, bahkan putrinya. Sementara Nabi SAW dalam hadis ini, ya seandainya diperbolehkan menjadikan khalil, maka Abu Bakarlah yang lebih apa? Yang lebih pantas. Kemudian yang kedua, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kenapa? Karena kelompok Jahmiyah itu menafikan semua sifat bagi Allah. Sementara hadis ini menetapkan adanya sifat bagi Allah, yaitu Al-Khalil, mencintai. Paham jemaah? Ya. Jadi makanya dikatakan bantahan kepada dua kelompok ahlul bid'ah yang paling buruk, yaitu Ar-Rafidah dan Jahmiyah. Kemudian yang ke-12, ma buliya bihi min syiddatin naza, ujian yang dialami oleh Nabi SAW, yaitu ketika sakaratul maut, di mana beliau merasakan apa? Sakit. Dan ini juga sudah kita jelaskan apa hikmahnya. Ya. Kemudian as-salisata asyarata, yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullah, Nabi dimuliakan dengan khullah, menjadi Khalilur Rahman. Kemudian faedah yang ke-14, at-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbah, penjelasan bahwasanya al-khullah itu lebih tinggi dari apa? Mahabbah, dari cinta. Al-khamisata asyarata, yang ke-15, at-tasrih bi anna siddiq afdalus sahabah, penjelasan bahwasanya as-siddiq yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling utama, dan banyak keutamaan-keutamanya kalau kita sebutkan. Ya, dan yang terakhir, al-isyaratu ila khilafatihi, isyarat ya kepada kekhilafahannya, artinya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Ya, seperti beliau
diminta untuk menjadi imam ketika Nabi sakit. Kemudian juga beliau diminta untuk menemani Nabi hijrah ke Madinah, yang saat itu sebenarnya Abu Bakar udah mau berangkat bersama sahabat yang lain. Tapi Nabi mengatakan apa? La'alla suhbah, semoga engkau bisa menemani aku. Ternyata benar. Kemudian juga Abu Bakar lah yang diajak untuk masuk ke sebuah ruangan. Ya, pada peristiwa perang Badar biasanya itu disediakan ruangan untuk panglima perang, ya, untuk mengawasi, dan yang masuk ke dalam ruangan itu hanyalah Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah berdoa itu kan selendangnya sempat jatuh, diangkat oleh Abu Bakar. Nah, jadi itu penjelasan bab yang keberapa ini? 20 ya? Nah, sini ada pertanyaan, hukum sholat di belakang orang yang suka wisata religi. Ya, masih boleh, ya, masih diperbolehkan, kecuali kalau jelas-jelas dia melakukan perbuatan syirik, ya. Karena untuk mengeluarkan, ya, seseorang dari ahlul bid'ah, dari ahlu sunnah, bahkan ahlu syirik, maka ini perkara yang sangat berat. Nah, jadi masih diperbolehkan selama cara sholatnya itu sesuai dengan